10 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif, hai balikankan untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang seputar topik Pekan Raya Cipta Karya Mahima bersama narasumber cantik yang tidak diragukan lagi prestasinya ya. Ini pendiri komunitas Mahima, Ibu Kade Sonia Piscayanti. Selamat pagi Bu Kade. Selamat pagi. Bagaimana kabar, sehat? Sehat. Sehat ya, luar biasa ya. Luar biasa. Aktivitas lancar? Lancar. Tadi antar anak. Senin biasa ya. Iya. Hektik. Ya. Betul, rempong gitu ya, sebagai ibu rumah tangga Ya. dan juga wanita karir ini. Benar. Oke, ya terkait topiknya Ibu Sonia, Pekan Raya Cipta Karya Mahima. Ya. Mungkin sebelum ke topik bisa dipaparkan dulu komunitas Mahima, perkembangannya sejauh ini seperti apa begitu. Mungkin pendengar juga siapa tahu ingin berkecimpung gitu ya, ingin gabung, punya putra putri ataupun teman ataupun kerabat gitu, untuk gabung di dunia sastra tentunya. Silakan. Oke. Saat ini komunitas Mahima sedang mengembangkan banyak program ya Mbak. Kita tahu bahwa Mahima itu sejak berdirinya sekitar tahun 2008 itu sudah mengembangkan program sastra gitu sampai saat ini tidak pernah putus, tidak pernah jeda. Jadi memang saat ini pengembangan program itu makin beragam gitu ya. Kalau dulu mungkin sastra saja secara umum, tapi sekarang kita ada teater, musikalisasi puisi, ada penerbitan, ada jurnalistik, kemudian ada juga film gitu loh, banyak sekali. Nah, salah satunya Pekan Raya Cipta Karya Mahima ini kita ke konteks itu ya. Yeah. Ini adalah program yang difasilitasi oleh Badan Bahasa untuk komunitas sastra yang secara prestasi ya telah lama bergelut di bidang sastra. Jadi prosesnya itu kami melalui proses panjang. Dari pengajuan proposal, kami mengajukan Pekan Raya Cipta Karya Mahima ini ke Badan Bahasa, kemudian diseleksi dari ribuan peserta, kemudian komunitas kami terpilih, satu-satunya dari Bali. Wow, luar biasa pencapaiannya. Dan akhirnya terselenggaralah Pekan Raya Cipta Karya Mahima kemarin yang tahap pertama. Kemudian tahap kedua kita akan lakukan lagi tanggal 28, 29 dan 30 November. Jadi intinya adalah di Pekan Raya Cipta Karya Mahima ini kami mengajak talenta-talenta muda Bali Utara untuk mencipta. Kan namanya Pekan Raya. Jadi satu pekan 6 hari itu kami mencipta gitu. Bagaimana cara mencipta? Ya dibimbing penciptaannya. Prosesnya itu melalui workshop yang diberi nama workshop alih wahana karya sastra ke film, workshop alih wahana karya sastra ke ke sastra gitu. Workshop alih wahana karya sastra ke puisi, ke film, dan juga ada workshop menulis karya sastra gitu ya. Nah, jadi kemarin 3 hari kemarin itu kami menyelenggarakan workshop alih wahana karya sastra ke film, kemudian workshop alih wahana karya sastra ke musikalisasi puisi dan ke teater dengan jumlah ratusan peserta ya. Yang teater itu 100 peserta, yang musikalisasi puisi 100 peserta. Kemudian ketika opening juga 100 lebih, kami mengundang jajaran terkait gitu ya, seperti dinas dan sebagainya. Kemudian kami juga ada workshop film itu yang sudah terselenggara. Nah, yang tahap kedua yang akan datang ini kami juga menyelenggarakan workshop cipta karya sastra, puisi dan cerpen. Kemudian ada bedah buku dan ada penutupan gitu. Iya, respon dari berbagai kalangan tentunya ngikut ya di betul. Pekan Raya ini Iya. ya. Oke. Jadi kami melibatkan sekolah, komunitas, kampus dan seniman budayawan yang tertarik seperti itu. Makanya pekerjaannya besar banget gitu kemarin dan
Asungkara lancar 3 hari pertama ini. Yang tahap kedua tinggal menunggu, yaitu tanggal 28, 29 dan 30 gitu. Oke, ini yang ngikut banyak dari universitas atau Dari kebanyakan SMA? dari SMA. Oh, kebanyakan dari SMA. Kebanyakan Oke, dari iya. SMA. Karena kan di SMA itu ada ekstra teater, ada ekstra musik, dan ada ekstra sastra gitu. Jadi semua itu kita fokuskan ke SMA memang karena SMA ini lagi kreatif-kreatifnya biasanya. SMA tuh fokusnya berkarya. Komunitas juga kami libatkan, kemudian sanggar juga, sanggar seni yang ada di Buleleng, tapi tidak semua ya karena kita terbatas space begitu. Jadi cuma 100, dan 100 itu dibagi sekolah, komunitas, kampus, seniman dan budayawan, juga jurnalis gitu. Ya kan kemarin RRI juga kami undang. Jadi ada sekitar 5 unsur yang kami undang gitu. Nah, responnya cukup bagus ya. Misalnya workshop film itu sudah langsung menghasilkan film mereka dalam 1 hari itu. Itu betul-betul kejutan buat saya karena membuat film kan sebetulnya sulit gitu ya. Tapi anak-anak kita, yang kami undang itu kebetulan memang sudah sering melakukan produksi, dan ketika kami workshop ya mereka langsung jalan, langsung syuting, kemudian langsung editing, dan bahkan ada yang sudah jadi gitu. Saya rasa ini sangat penting untuk memberikan vibrasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada alasan bahwa saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, saya tidak punya teman gitu. Ketika kemarin kami melihat antusiasme peserta itu sangat baik sekali. Di workshop musik misalnya, mereka bisa buat musik langsung di tempat gitu, dengan bimbingan para mentor yang kami undang tentunya. Di teater juga sama, mereka sudah berproses gitu. Yang membuat saya bahagia adalah ternyata memang kalau kita terus mengadakan seperti ini, pasti lahir talenta muda baru di Singaraja. Dan memang kan Mahima itu dimaksudkan untuk mewadahi talenta muda ini dan menemukan gitu. Nah, itu yang membuat kami barangkali terus bertahan sampai saat ini ya, karena kami percaya talenta baru itu akan terus lahir gitu. Talenta yang sudah berkembang akan mengembangkan diri sendiri, dan talenta yang baru akan terus lahir. Dan inilah yang terus kita bina gitu, bina dan tinggal mengasah aja, menghaluskan saja ya di komunitas Mahima ini. Benar. Dan merupakan suatu kebanggaan ya, karena komunitas Mahima bisa mewadahi talent-talent seperti mereka gitu ya. Karena mungkin visi Mahima itu dari awal memang kami itu di Singaraja kehadirannya ingin memberi dampak gitu, Bu Ayu ya. Jadi pengabdian kita sebagai manusia kan adalah untuk memberi dampak, memberi edukasi seperti itu. Nah, kebetulan selain di kampus pengabdiannya, pengabdian nyata juga di komunitas gitu. Ya, itu adalah bagian dari aktualisasi diri bahwa ini yang bisa kita perbuat selagi masih bisa gitu ya. Jadi memang salah satu visi Mahima adalah membuat sastra di Bali Utara itu tetap ada gitu. Karena kalau kita andalkan hanya dari sekolah katakanlah begitu, atau lembaga formal begitu, kadang ada batasan-batasan atau ada semacam formalitas yang tidak bisa diubah gitu. Ada kurikulum misalnya kan kurang bisa bebas berekspresi. Tetapi kalau di komunitas itu kan sangat lentur sekali ya. Misalnya kalau dia pengen berekspresi atau berkarya gitu ya, lebih lentur gitu. Nah, itu yang kemudian saya rasa sangat relevan untuk terus kita bina gitu. Oke, ya, luar biasa ya. Ini memang dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan, yaitu workshop, pertunjukan teater, musikalisasi puisi, pemutaran film, dan bedah buku. Dari berbagai kegiatan tersebut, mana nih yang lebih diminati nih bagi generasi muda? Oke, sebenarnya kami merancang ini rata semua ya. Oh, rata semua ya. Artinya tidak ada yang cenderung ke ini, ke tidak itu, ada bukan cenderung karena sebetulnya masing-masing bidang itu punya kekuatan dan power masing-masing gitu. Jadi misalnya orang yang suka sastra, cerpen, puisi, fiksi,
itu peminatnya itu ada, terus teater juga ada, film juga ada, musikalisasi puisi juga ada. Jadi kita tidak bisa kayak terlalu memfokuskan sama teater aja, kemudian mengabaikan yang lain. Kita mencoba untuk memformat bahwa mereka semua ini berada pada posisi yang sama dan bahwa semua punya pilihan. Jadi nggak ada yang lebih difokuskan yang mana, semua kita treat the same. Seperti itu karena memang perlakuannya pun sama bagusnya gitulah ya. Jadi peluang-peluang yang kita share ke komunitas itu juga banyak banget yang bisa kami share ke mereka dan equal sifatnya sama gitu. Jadi nggak ada yang penonjolan seperti itu. Oke, sudah ada menghasilkan nggak ini hasil didikan dari komunitas Mahima? Wah, kalau kami kalau mau bicara tentang hasil itu karya-karya Mahima itu sudah hampir 200 karya ya, ada buku, ada pertunjukan termasuk film, musikalisasi puisi, ratusan sudah. Jadi itu akan sudah abadi di dunia ya, karena karya sastra itu sifatnya forever, tidak bersifat basi, tidak expired gitu, malah mungkin kita akan terus bisa bicarakan, kita bakal terus bisa kembangkan dari waktu ke waktu. Jadi maksud saya adalah Mahima ini kalau secara karya sastra, karya musik, karya film itu banyak banget sudah. Kemudian kalau karya itu dalam bentuk katakanlah orang yang sudah berhasil di Mahima gitu ya, bukan hanya karya, itu banyak banget juga ya. Kita anak-anak kita ada kayak Wayan Sumohardike, dia sudah menjadi tokoh teater sekarang di Indonesia. Kemudian ada Wulan Dewi Saraswati, dia juga penulis yang sudah punya nama di nasional. Kemudian ada Juli Sastrawan. Itu semua berprosesnya awalnya di Mahima, kemudian mereka mengembangkan diri sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri dan mengembangkan komunitas sendiri, dan itu bagus banget sih gitu. Jadi mereka tetap ke Mahima tetapi mereka juga mengembangkan diri sendiri gitu. Gitu sih, Mbak. Oke. Ini dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng sejauh mana, Bu Sonia? Oke, kalau dukungan dari pemerintah barangkali lebih ke dukungan moral ya, karena kami juga tahu kan pemerintah tuh memiliki banyak mungkin banyak persoalan juga. Kami nggak mau bergantung juga gitu ya. Tetapi bahwa kemarin misalnya kami menyelenggarakan Singaraja Literary Festival ya, mereka cukup membantu juga ya, membantu hadir, memberikan support juga, misalnya bantuan tempat, kemudian izin, kemudian kerjasama yang lain gitu. Jadi memang diperhatikan oleh pemerintah, tapi kami juga tidak terlalu banyak berharap juga ya, karena memang tanggung jawab pemerintah kan besar gitu. Kami justru mengupayakan kemandirian sih di komunitas, dan salah satu cara mengakses kehadiran pusat gitu misalnya adalah dengan mengirim proposal program ke pusat gitu, karena di situ ada akses fasilitasi program gitu. Jadi kami tahu bahwa di daerah itu sedikit ya yang bisa dibantu gitu ya, tapi kemudian ketika pusat menyediakan fasilitas itu kami coba dan kami berhasil, tentunya setelah proses yang panjang berbulan-bulan. Dan kami belajar ternyata memang tidak semudah itu juga mengakses fasilitas itu, dan kemudian pertanggungjawabannya juga gitu kan. Nah di sini saya belajar bahwa manajemen tim, kemudian manajemen administrasi, manajemen keuangan, manajemen personal gitu ya, itu sangat penting banget sih. Jadi kami sedang bertumbuh di situ. Kayak gitu. Oke, luar biasa kalau sudah mandiri ya, kenapa tidak gitu ya. Tinggal merangkul bagi generasi muda yang punya talent ke dunia sastra begitu ya. Tapi sejauh ini perkembangan dunia sastra di Kabupaten Buleleng seperti apa kalau menurut kacamata Bu Sonia? Gimana ya, kalau di Singaraja khususnya, kalau di Singaraja di Bali Utara, saya rasa kalau bicara perkembangan itu kita harus betul-betul melihatnya dari berbagai aspek ya, berbagai sudut dan berbagai aspek. Kalau saya di Mahima memang
Saya merasa bahwa setiap tahun itu ada talenta baru. Ya, dan talenta baru itu entah mereka belajar sendiri atau kemudian mereka datang ke Mahima, itu tidak jadi masalah ya. Yang jelas talenta itu selalu tumbuh di Bali Utara, di Singaraja itu. Nah, Mahima kemudian perannya adalah membantu proses mereka atau menjembatani proses mereka jika jika mereka ingin memiliki jejaring, katakanlah gitu. Jadi komunitas itu kan fungsinya salah satunya adalah menemukan orang-orang yang sefrekuensi dan dalam tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, contoh dibandingkan misalnya kalau satu penulis dia nulis sendiri aja, berjuang sendiri aja, tidak mau gabung komunitas, tidak mau peduli dengan orang lain, maka dia akan sulit menembus circle, katakanlah tingkat yang lebih tinggi, karena tidak ada akses ke sana. Atau kalaupun misalnya dia mengakses sendiri ke tempat itu, dia akan menjadi penulis yang individual gitu. Nah, sementara itu di Mahima kami adalah ingin menciptakan pertumbuhan bersama. Jadi kalau maju sendiri itu udah biasa, tapi maju bersama-sama itu luar biasa. Aduh, kayak tagline. Jadi kayak masalahnya kalau penulis biasa yang sukses sendiri itu kayaknya biasa banget nggak sih? Karena dia memang fokus sendiri gitu ya. Dia tidak ngurus A, B, C, D, E, F, G gitu ya, tidak mikir orang lain ya, fokus pada dirinya sendiri. Tapi harus ada orang-orang yang juga memikirkan yang lain gitu loh. Nah, mungkin di sini Mahima, saya dan suami gitu ya, kami orang-orang yang tidak hanya memikirkan karir kepenulisan sendiri, karena ini loh di bawah kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ini banyak banget yang punya talent. Kalau mereka tidak kita bangun akses, artinya mereka mau kemana, dan jangan lupa bahwa sebuah organisme atau individu atau apapun dia bisa tumbuh kalau lingkungannya subur. Nah, kalau lingkungannya kering, lingkungannya tidak mendukung, dia akan mati, ya nggak? Nah, sama dengan kalau seorang penulis, dia harus ditumbuhkan di lingkungan yang literacy rich environment, kemudian rich of access, rich of sources. Nah, ketika mereka tahu bahwa ini kesini, ini bisa membuat si individu ini makin subur gitu, karena tanahnya subur, kemudian disirami dan sebagainya. Nah, tapi kalau dia misalnya tidak ada yang mendukung, tanahnya kering, tidak ada air, tidak ada pupuk gitu, maka sulit sekali menemukan. Nah, Mahima itu ingin menjadi itu tanah yang menyuburkan itu. Wah, luar biasa. Punya tagline pasti ya kalau Mahima nih ya. Kalau maju sendiri itu masih biasa, kalau bersama itu yang luar biasa. Oke. Ya, kita menantikan atensi pendengar ya Bu Sonia ya di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Obrolan kita pagi ini pendengar dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken Pekan Raya Cipta Karya Mahima bersama narasumber pendiri komunitas Mahima Ibu Kadek Sonia Piscayanti. Ini diharapkan yang sudah gabung ke Mahima begitu ya, beratensi ya Bu Sonia ya, supaya bisa sharing langsung bersama pendirinya ke line telepon 24644 atau bisa ke WA Pro 1 jika ada kendala sinyal dan mungkin pulsanya minim begitu ya. Cukup WhatsApp saja ya di 081139999790. Dan sudah ada yang beratensi dari Pak Romi. Sepertinya Bu Sonia kenal Pak Romi ya. Dulu pensiunan Undiksa ya. Selamat pagi Bu Sonia katanya. Ini dosen bertalenta. Saya ingin bertanya bagaimana hasil Singaraja Literary Festival yang diselenggarakan akhir September lalu. Untungkah atau merugikah? Satu lagi punya usul agar Pekan Raya Mahima dipendekkan saja menjadi Perama Pekan Raya Mahima. Siapa tahu kelak akan berkembang pesat bersanding dengan PRJ Pekan Raya Jakarta. Oke. Ya, gimana Bu Sonia tanggapannya sembari menantikan atensi pendengar yang lain? Selamat pagi Pak Romi, terima kasih atas responnya. Berbicara tentang Singaraja Literary Festival, saya merasa bahwa untung rugi itu harus kita maknai secara lebih luas. Untung rugi menurut saya itu maknanya
bagi saya itu adalah makna yang lebih luas gitu ya. Dan jawaban saya Singaraja Literary Festival tuh untung gitu. Untungnya apa? Untung dari segi manfaat ya, bukan nominal atau material, karena kita tidak pernah bercita-cita untuk itu juga gitu. Jadi memang takarannya tidak pernah ke sana gitu. Tapi untungnya adalah untung bahwa festival ini bisa menghadirkan diskusi-diskusi berbobot tentang Singaraja sebagai pusat intelektualitas bangsa. Untung bahwa Singaraja ini punya Gedong Kirtie. Untung bahwa banyak anak muda yang masih care dengan Gedong Kirtie dengan kita mengadakan Singaraja Literary Festival. It doesn't mean ya kalau misalnya kita tidak ada Singaraja Literary Festival mungkin tidak akan ada yang peduli pada Gedong Kirtie. Kami tidak mengklaim bahwa karena kami kemudian Gedong Kirtie itu kemudian dikenal gitu, enggak. Tapi upaya kami di Singaraja Literary Festival adalah mengaktifasi kembali. Karena mengaktifasi itu konteksnya luas ya Pak Romi. Jadi aktivasi itu adalah sebuah upaya bagaimana orang melirik Gedong Kirtie. Dan bukan orang Singaraja saja yang seharusnya melirik Gedong Kirtie, tapi international wide, international wide. Jadi keuntungannya kemarin itu ada diskusi tentang Gedong Kirtie itu dari orang luar, kayak dari orang Belanda gitu ya, yang paham tentang Gedong Kirtie. Kemudian orang kita juga ya seperti Sugilanus yang paham Gedong Kirtie. Kemudian kita belajar bahwa di Singaraja ini lahir banyak intelektual gitu ya. Dan bagi saya itu keuntungan besar bahwa kita kembali menggaungkan Singaraja, you have a lot, kamu punya banyak. Tapi selama ini apakah sudah banyak yang tahu soal itu? Festival ini gunanya kayak mengkomunikasikan kembali what we have and what we don't have and why we don't have that and why should we promote that again gitu. Kenapa kita harus lagi mempromosikan? Karena menurut saya sesuatu yang digaungkan berulang-ulang itu membangun spirit yang berbeda loh ya. Kita tahu misalnya ada Gedong Kirtie, ada UPTD-nya di bawah pemerintah kabupaten. Tetapi kalau tidak digaungkan, siapa yang bergetar gitu loh. Jadi Singaraja Literary Festival saya katakan untung dari segi bahwa kita bisa membangkitkan kembali narasi bahwa Singaraja itu adalah kota yang menghasilkan intelektual hebat di Bali. Dan itu perlu generasi muda tahu ya. Mereka tidak lahir di tanah yang biasa-biasa aja. Mereka lahir di Singaraja dan kita Singaraja ini harus bangga dengan itu. Tapi kebanggaan itu nggak bisa hanya diomongin aja. Kamu juga harus berkarya. Nah, jadi itu keuntungan menurut saya ya. Jadi bukan keuntungan uang ya, karena kita tahu ya festival ini tidak bersponsor gitu ya. Jadi festival ini gotong royong ya sifatnya. Kalau saya katakan sponsor itu sebenarnya lebih ke kerjasama dari sahabat-sahabat yang telah lama mengetahui Mahima dan mereka mau membantu gitu. Jadi saya bersyukur sekali. Jadi keuntungannya kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan, kemudian euforia masyarakat menyambut itu. Dan tahun depan sampai tahun-tahun berikutnya kami sudah siapkan gitu, at least kita punya planning yang panjang sekali untuk Singaraja Literary Festival. So kami juga turut bahagia kalau misalnya Pak Romi ikut gabung atau misalnya ngobrol soal festival. Jadi ayo dong main tahun depan gitu. Kan tahun kemarin saya nggak lihat Pak Romi ya di festival, mungkin masih ada kesibukan. Tapi this is a home, ini rumah bagi Singaraja sebenarnya. If you care, kalau Bapak memang ingin mendukung silakan. Dan apalagi saya tahu Pak Romi memang penulis yang berbakat, penulis yang hebat. Jadi tolong bantu juga kami di sana. Kemudian tentang Pekan Raya Mahima, disingkat aja jadi Peramak. Ya itu kan ya, singkatan tuh boleh aja ya. Saya amini aja doanya yang baik-baik ya Pak ya. Semoga bisa seperti Pekan Raya Jakarta. Kemudian kalau di sini sih sebenarnya kami mengangkat alih wahana ya. Alih wahana itu adalah sebuah cara bagaimana satu bentuk karya itu disajikan dalam bentuk yang lain gitu. Jadi misalnya sastra, cerpen, novel, puisi itu disajikan dalam bentuk musik, film,
kemudian teater gitu. Jadi Pekan Raya Mahima ini punya ciri khas sendiri, yaitu alih wahana tadi, dan itu ciri itu akan dipertahankan kayak gitu. Nah, jadi Mahima tuh meskipun banyak program itu beda-beda semuanya. Ada program alih wahana, kemudian ada program mencipta saja, ada program distribusi, ada program penerbitan. Jadi masing-masing program itu pun tidak pernah sama kami buat, karena ada penekanan. Misalnya kalau di Pekan Raya ini kan alih wahana, ya fokus di alih wahana gitu. Terus kalau Singaraja Festival ya gedong kirtie dan lontar-lontarnya dan dampak-dampaknya terhadap generasi muda. Itu beda lagi gitu. Itu something yang berbeda dengan Pekan Raya ini. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita harus belajar melihat juga bahwa perspektif Hmm. sastra ini kan luas sekali. Sastra sekarang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditopang oleh film, dia harus ditopang oleh bentuk-bentuk bentuk-bentuk kesenian yang lain. Gitu. Oke, berarti setuju ya. Apapun yang disampaikan oleh Pak Romi, ini penulis senior ya. Suhunya Sonia ya. Benar-benar. Ya siapa tahu kelak nanti berkembang pesat katanya bersanding dengan PRJ. Oh, ya. Gimana Onya? Udah saya Udah ya, oke, baik ya. Selain Pak Romi, adakah pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644 atau sekali lagi ke WA Pro 1 di 08113999 790. Izin ya Bu Sonia, Ya. kita jeda sejenak Oh ya. sembari menantikan atensi pendengar. 97,9 FM 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Padahal kita sangat bermanfaat untuk segala aspek kehidupan ini. Mengurangi polusi udara, penghasil oksigen, menyerap CO2, serta hewan dan tumbuhan bernaung hidup. Tapi hari demi hari kita semakin berkurang karena perluasan lahan dan pembangunan semakin banyak. Kalau manusia berhenti menanam dan merawat kita, maka polusi udara dan pemanasan global akan semakin meningkat. Tanam dan rawat pohon sekarang demi kelangsungan hidup makhluk bumi. Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi. Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman. Woi, Adil Yugati mau belanja? Nawang sih. Apa? Anak man promo nih mah kejang. Raga ninggal mari di radio be. Cek sepanan ban mau belanja. Wih, radio apa kedinga? RRI Singaraja lah. Mau promo usaha Anda? Ke RRI Singaraja aja, dengan jangkauan yang luas dan tidak diragukan lagi, serta pendengar yang banyak, dijamin usaha Anda lebih dikenal oleh masyarakat luas. Harga pemasangan iklan yang terjangkau dan gak bikin kantong bolong. Yuk hubungi marketing kita untuk tanya-tanya seputaran pemasangan iklan. Dek Sri, WA 085 338 912 111 atau Dewe, WA 081 547 06 806. Mau pasang iklan? Ingat RRI Singaraja. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ya saya berbicara? Ada yang bisa kami bantu, Mbak? Selamat pagi, dengan toko bunga banyak informasinya, Mbak. Saya sangat terbantu. Besok saya kesana sama calon suami saya. Yuk hubungi marketing kita untuk tanya seputaran pemasangan iklan di WGD Arte, WA 081 54 706 806 atau Dewa Ayu Asri di WA 081 558 364 729.
Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Iya, pendengar masih dalam dialog interaktif. Hai balikan kesempatan hari ini bersama narasumber pendiri komunitas Mahima, Ibu Kade Sonia Piscayanti ya. Kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644. Ini sepertinya kalau lewat WhatsApp tidak bisa kami on air kan ya Pak Narte ya. Bagaimana dikirim saja apa yang ingin disampaikan, ini chattingannya ke WA Pro 1. Kalau Pak Narte telepon langsung ke WA kita tidak tidak bisa meng-on air kan, hanya on airnya lewat 24644 karena kelihatan nih Pak Narte dari tadi nelpon ke WA Pro 1 nih Bu Sonia, entah apa yang ingin disampaikan. Pak Narte juga pensiunan Undiksa, kenalkah Ibu Sonia? Ya, oke. Ya, ini diharapkan Pak Narte bisa bergabung ke line telepon 24644. Jikalau ke WA jangan miss call ya ataupun calling ya. Kirimkan saja chatnya ke WA Pro 1 di 081139999790 apa yang ingin disampaikan. Wah, ini sedang mengetik nampaknya Pak Narte, Ibu Sonia. Sembari menantikan ketikan Pak Narte, chattingannya Pak Narte nyampe ke Pro 1, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ayu. Aduh, ini Bunda Budi yang ada di Tamblang. Bu Kade Sonia cantik. memang cantik, iya. Terakhir ketemu sama Bu Kade Sonia, Bunda ada di rumahnya Bu Komang sini ya. Hafal nggak sama wajahnya Bunda Budi? Bunda sempat nyanyi waktu itu Cinta Terbaik. Oh, ya. Oh, ya. Benar. Ya. Gimana kabarnya? Baik, Bu Kade juga ya, sehat selalu sekeluarga ya. Sehat selalu. Cuman kangen saja ini dan memberi doa semoga semua rencana dan program berjalan dengan lancar. Oh, mensupport, iya. Titip salam buat Bu Komang sini ya. Titip salam katanya Sonia untuk. Oke. Titip salam lagi kangen nih, kami teman SMA. Nah, titip salam kangen buat Bu Komang dan keluarga sehat selalu. Bayu. Iya. Cuman segitu saja. Segitu saja, waduh. Melepas kangen ya sama Bu Sonia ya. Ya, pokoknya doa sehat-sehat ya. Buat Bu Kade, buat keluarga Bu Komang sini juga, buat Mak Ayu juga ya. Ini lagi kangen ceritanya mau main ke rumahnya Bu Komang sini belum kesampaian ya. Nitip salam dulu Bu Kade nggih. Dari Budi Tamblang nggih. Terima kasih Bu Kade. Baik, terima kasih. Nggih, sami-sami buat Bunda Budi yang ada di Tamblang. Kalau kita dengar dari vokalnya Bunda Budi ini memang energik loh. Iya. Sangat ya. Gimana kemarin pas nyanyi? Wow, luar biasa. Harus berbagi ilmu kayaknya sama Bunda Budi ini kalau yang suka nyanyi ya. Benar. Kita sapa kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih Pak Anggas. RRI Jaya, di udara Jaya RRI. Baik, terima kasih. Pro 1 FM. Nggih. Narasumbernya siapa ini? Dengan Ibu Kade Sonia Piscayanti. Oh. Kade Sonia, terus apa namanya? Mohon maaf ini saya jalan perjalanan tidak dengar tadi barusan nyampe di karena situasi di Bedugul ini nggak bagus, jadi kan kerbak-kerbak saya dengar. Jadi agendanya itu apa tuh? Oh, di Pekan Raya Cipta Karya Mahima maksudnya pertanyaannya Pak Anggas ya? Oh iya itu ya. Oke. Tuh sebagai masyarakat Buleleng saya sangat apresiasi kegiatan ini ya. Nah ini kan perlu juga apa namanya? Disupport oleh mudah-mudahan sudah ya Pemkab Buleleng ya. Jadi supportnya itu seperti apa? Mungkin kan di sini kan banyak anak-anak muda yang intelektual dan mau menorehkan bakti dan karyanya. Ini harus disupport juga. Di sini kan ada beberapa kampus intelektual juga kayak salah satu kampus sebesar di, saya nggak mau nyebut nama ya, di Singaraja.
Ini dengan adanya mentor seperti Bu Kades Sonia, ya ini memang benar-benar harus ditingkatkan kualitasnya lagi, betul. Karena biar punya wadah. Di samping itu kan banyak anak muda sekarang didengarkan gaulnya itu di mana kita dapat minimal ada rumah inspirasi untuk nanti ke depan bagaimana ide-ide yang disampaikan nanti dan kreasi-kreasi baru yang nanti muncul untuk tahun depan. Dan itu saja itu. Terus yang kedua tadi saya singgung tepat dengar sama-sama syukur ada gedung Gertie. Jadi gedung Gertie itu memang bersejarah sekali menurut saya sih, memang dari dulu sudah di Belanda pun ada, dari lontar, salah satu lontar dan keris itu kan ada di Belanda, di Museum Belanda. Nah ini mungkin semoga nanti Pemkab Buleleng melalui Provinsi Bali dan melalui Presiden ya biar bisa nanti diambil atau diminta kembali peninggalan sejarah Buleleng itu yang ada di Belanda. Jadi mudah-mudahan bagaimana caranya mungkin untuk tim kita tidak tahu ya, sepertinya nanti teknisnya seperti apa. Jadi yang kedua, saya berharap kepada Bu Sonia ini jangan nanti intinya berkarya, apalagi ini Bu Sonia ini memang dari pemaparannya tadi sih setengah lihat sih memang orangnya agak profesional dan memang pengalamannya luar biasa. Tapi ini adalah bagian daripada ngayah. Coba tetap semangat Bu, walaupun apapun Bu Sonia itu ngayah di Buleleng ini, tetap pasti ada yang banyak orang yang menyinggung suatu perasaan fitnah itu biasa, itu wajar. Itu hanya jadikan motivasi Bu ke depan, maju terus, semangat, saya dukung Ibu. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Iya, terima kasih Pak Anggas atas support dan respon positifnya. Tapi memang kebetulan Pak Anggas ini anaknya kuliah di Undiksa, Bu Sonia. Lupa tadi ya tanya jurusan apa. Jangan-jangan sastra nih. Saya apresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Anggas. Pak, makasih banget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ya. Mungkin memang kita itu kalau berbuat itu memang tidak selalu mulus ya, pasti ada yang apresiasi, ada yang kritik juga, dan itu adalah tanda kita berbuat gitu. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa ya pasti nggak ada kritik karena nggak ada apa-apa gitu. Dan saya memang sudah biasa juga dengan kritik gitu. Jadi apresiasi dari Pak Anggas tadi, maju terus itu memang harus ya. Jadi seperti kata Subagio Sastrowardoyo, tak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Mantap, ini pesan kesannya ya. Jadi mungkin Pak Anggas tadi memberikan dukungan moral gitu ya, itu sangat penting, sangat penting. Nice words and reinforcement, kemudian positive attitude, itu benar-benar nggak ternilai ya harganya. Untuk kami yang memang bekerja sering di bawah di bawah banyak isu gitu. Ya saya tidak mengatakan itu tekanan, tapi isunya banyak, faktornya banyak. Jadi dari masalah dana, psikologis, kemudian problem yang lain. Tapi kalau kita tidak katakanlah keras kepala melakukan ini, maka siapa sih yang akan melakukan ini gitu loh. Sedangkan pemerintah dia banyak pekerjaan gitu, banyak yang harus diselesaikan. Tapi kita perlu loh sebagai rakyat ini mandiri, berjuang gitu. Memang kesannya memang keras kepala dan akan banyak tantangan, tapi pilihan untuk diam itu kayaknya bukan pilihan gitu. Pilihan untuk diam itu tidak kita pilih gitu, meskipun ada pilihan itu. Dan makasih banget Pak Anggas, that is a very nice word. Kalau ada kesempatan main-main ke komunitas Mahima ya Pak ya, nanti anaknya diajak, siapa tahu juga punya bakat di bidang sastra, kita akan ngobrol. Nah terus untuk Bunda Budi ya tadi, makasih banget juga ini supportnya. Saya suka dengan perempuan-perempuan yang energik, yang positive attitude, yang semangat gitu, karena memang perempuan itu pilihannya hanya itu. Kalau dia udah nggak semangat berarti hidupnya bakal turun. Sementara saya dengar tadi Bu Budi itu energik, kemudian sehat gitu ya. Tahu nggak apa tuh resepnya? Kebahagiaan dari dalam. Kebahagiaan dari dalam itu benar-benar membuat kita tuh tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah cemas gitu ya. Itu vibrasinya terdengar loh, terasa loh dari telepon gitu ya. Meskipun kita nggak saling bersua, tapi kayak energinya tuh nyampe gitu. Sama dengan Pak Anggas tadi, positive words itu sangat penting, dan itu sekarang langka loh. Coba aja misalnya di sosmed lebih banyak kan orang negative comments daripada positive comments. Padahal kalau kita belajar frekuensi gitu ya, frekuensi yang paling menyehatkan adalah frekuensi positif yang seharusnya menyehatkan gitu. Nah
itu sih yang saya rasakan tadi dari mungkin hampir semua ya, Pak Romi juga tadi memberi motivasi dan Wayah Narte tadi peka saya juga dari kita intip dulu ya apa yang ingin disampaikan oleh Pak Narte ya. Oke, selamat dan sukses cucu Sonia waktu kuliah ya. Wayah apa ini? Wayah bilang Sonia nanti jadi dosen ya. Masa ya itulah talenta yang dilihat begitu ya. Jadi berapa sudah yang dihasilkan talenta-talenta di bidang musik, sastra dan lain-lain sampai ke tingkat provinsi atau nasional prestasinya. Saran dari sang kakek untuk cucunda Bu Sonia, adakah festival film perjuangan heroik begitu? Festival film perjuangan heroik Buleleng itu seperti puputan Jagerage, penurunan bendera Belanda di pelabuhan Buleleng ya. Dan tempat di Tamkot itu lebih memasyarakat. Jadi sukses Mahima terus berjuang demi kemajuan Buleleng, Wayah Narte bangga. Saya di luar ini. Oh, di luar mana? Mungkin lagi jalan-jalan. Oke, sebelum ditanggapi Bu Sonia, dari tadi ini sudah berdering, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi sih, nama waktu jeda sedikit. Oke, silakan tadi ini Pak mungkin Anggas. soalnya udah bagus nih. Ini saya berhenti di Pancasari. Ya. Begini Bu Sonia, saya sangat support sekali karena begini ya. Tadi kan sudah disampaikan. Saya bisa ngasih suatu ya bisa dikatakan ini suatu filosofi. Manusia sudah punya badan. Kenapa memilih manusia dengan sidik? Artinya harus siap dengan fitnah itu, apapun itu. Yang penting Ibu Sonia melakukan dengan RCTI. Rasa cinta tulus ikhlas untuk Buleleng dulu. Pertama apa? Satu, karena di sini kan masyarakat ini pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga harus tangkap juga dalam konteks begini ya. Kan banyak sekali CSR-nya itu yang harus bisa untuk menjadikan suatu motivasi sehingga untuk membangkitkan anak-anak muda ikut bergabung. Ini bukan tidak ada nuansa politik apa ya, karena tertarik juga. Tadi disampaikan anak saya juga di Uniksa itu di jurusan sastra Inggris di sana sih, tapi ikut bergabung di beberapa organisasi juga. Jadi itulah jadi saya ingin juga nitip sama anak saya jangan dipaksakan, tapi dia dari muda harus berkarya. Karena apa? Karena lebih jenius sekali anak-anak muda dibandingkan dengan yang tua-tua. Kenapa? Bukan mendeskripsikan yang tua, tidak ya. Artinya dengan adanya kemajuan zaman teknologi ini, kita yang tua-tua harus maklum ya karena gaptek dan sebagainya. Jadi bagaimanapun kita sebagai orang tua itu hanya bisa mendorong dan mengarahkan anak ini dan pantau gitu. Sekali lagi, Unisa ini kan memang benar-benar satu menciptakan ekonomi dan beberapa SDM yang kualitas, yang qualified, yang benar diadu di internasional ya. Ini saya mohon maaf sampai saya mengusulkan kepada Pemkab Buleleng dari 7 tahun yang lalu, gedung kesenian itu biar dipakai lab kedokteran. Karena apa? Gaunnya biar beda Unisanya dulu. Sekarang ini kan dilihat Unisa ini seperti swasta gitu. Orang-orang awam nilai itu. Tapi ketika itu ada kampus kedokteran kelihatan bertengger di depan. Wah, luar biasa ini. Ini sudah luar biasa ini kampus Unisa ini. Sekarang aja saya mengalahkan kampus besar di Bali. Jadi untuk mencetak kualitas SDM yang benar-benar qualified di Singaraja. Apalagi Singaraja adalah kota pendidikan. Dengan adanya Ibu Sonia sekarang membangun komunikasi yang seperti ini, saya sangat setuju. Mungkin saya bisa nanti akan carikan solusi biar nanti kita pinjam pakai lahan Pemprov yang ada di Singaraja untuk dijadikan rumah inspirasi dengan bergabung dengan teman-teman anak muda biar ada bagaimana ide-ide cemerlang di setiap di sana. Kurang maaf, itu aja dulu sementara. Nanti mungkin kita bisa bergabung ngobrol lebih leluasa dengan Ibu Sonia. Istilahnya biar nanti ketemu face to face sama Ibu. Sekian, terima kasih. Maju terus Ibu Sonia. Sekian, terima kasih. Om, santai Om. Oke, terima kasih atas tambahannya Pak Anggas. Bagaimana ditanggapi sekalian ya Bu Sonia ya? Ini ada Mas Ramadan di Sorong juga nih, mempertanyakan bahwa festival karya seni ini apakah bisa diartikan sebagai salah satu untuk pegiat ekonomi kreatif juga. Basicnya tentunya bersifat pendidikan karya seni, penegak moralitas anak bangsa secara universal. Jadi seharusnya peran Kemenparekraf mendukung kegiatan ini. Festival Karya Seni dan Budaya Cipta Karya Mahima ini jika ditarik ulur lebih jauh lagi apakah dapat diartikan sebagai pendidikan nilai-nilai cinta tanah air, keluarga, dalam arti
yang sesungguhnya secara universal gitu ya, tanpa pengkotak-kotakan, tetapi berlaku untuk semua manusia dan alam semesta raya. Terima kasih, sukses selalu, katanya Mas Ramadan. Maaf tidak bisa on air karena lagi di lokasi yang jauh dari kota, jadi sinyalnya lemah. Oke. Wah, makasih banget nih. Oke, saya nyambung ke Pak Anggas dulu ya. Pak, saya sangat terharu gitu ya. Saya sangat terharu bahwa ada sosok yang memang mau mendukung Mahima dengan tulus. Kenapa saya percaya dengan tulus? Saya bisa menangkap energi Bapak gitu. Saya orang yang bekerja di seni, saya orang yang sensitif, dan getaran yang Bapak pancarkan pagi ini luar biasa. Terharu sekali, dan saya memang ingin kita lebih banyak ngobrol lah nanti gitu tentang peluang CSR dan sebagainya. Itu saya ucapkan makasih banget, dan itu sangat penting juga ya. Kami bukannya nggak mau ngelamar Pak ya, tapi sesungguhnya dengan dedikasi kami selama hampir 20 tahun ini harusnya memang ada yang menginisiasi juga ya, peduli dengan kami. Nah, itu kenapa salah satunya kami mengakses pusat, karena karena memang di sini mungkin ya belum tergelitik atau apa untuk memberikan, karena sastra itu kan ini Pak, jalan yang sunyi, the road not taken gitu katanya, ya kan. The road not taken itu artinya bahwa jalan yang tidak banyak dipilih orang, jalan yang sunyi banget, hanya orang-orang tertentu aja yang menjalani ini gitu, karena memang tidak ada materi yang dijanjikan di sana, tidak ada popularitas fame, apalagi puja-puji begitu. Tetapi inilah yang sebenarnya fondasi kita sebagai manusia. So sastra itu kan adalah fondasi penting sekali dalam karakter bangsa kalau kita bicara budaya tadi. Jadi sebenarnya kita memang bersunyi-sunyi, tetapi memang harusnya ada juga yang membantu untuk membuat kami lebih berkembang. Sama seperti saya nih loh, menciptakan tanah untuk orang-orang lain, tapi tanah yang lebih gede dalam konteks yang lebih luas itu seharusnya juga menyuburkan kami gitu kan ya logikanya. Karena tugas kami menyuburkan, tapi kami sendiri belum disuburkan gitu. Tapi memang kami tidak bergantung dengan itu, kami ya fine-fine aja dengan itu. Jadi saya sangat terharu deh dengan Pak Anggas, nanti kita ngobrol ya Pak ya. Kemudian yang dari Sorong, tentu saja ini adalah masuk ke ekonomi kreatif, ya. Dan bahwa kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ya. Kami juga dekat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, tetapi memang untuk mengakses katakanlah bantuan atau fasilitas itu tidak semudah itu juga gitu. Ya kami gerak aja terus ya. Boleh dinamai bahwa kami ini sekali lagi berjuang di jalan yang sunyi gitu. Dan orang boleh menamai ini apa saja, festival ini ekonomi kreatif, tetapi intinya adalah sastra dan seni itu untuk stimulasi identitas bangsa. Karena ketika kita keluar dari Indonesia, maka kamu akan ditanya, kamu orang Indonesia, apa yang kamu punya? Maka yang kita perform adalah budaya kita kan, siapa kita, sastra salah satunya gitu. Nah, ya sahabat di Sorong tadi, terima kasih ya udah berpartisipasi juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita saling kenalan lebih lanjut lagi. Kita sepertinya ini juga aliran energinya positif banget ya, pasti orang kreatif juga. Kita di Mahima itu tidak hanya di Buleleng yang bergeraknya, kami sudah bergerak di Indonesia sesungguhnya gitu, dan teman-teman jejaring kami juga ada di luar Indonesia juga, dan artinya kita bisa kolaborasi Bali Papua atau apa, kita sangat bisa loh melakukan itu. Nah nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ngobrol lagi. Memang waktunya cepat sekali. Oke. Atau mungkin Bu Sonia berkenan memberikan nomor handphone yang bisa dihubungi oleh Mas Ramadan begitu ya? Oh iya, sama Pak Anggas juga ya. Oke. Saya bisa dihubungi di 0821 4757 9351. Bisa diulang? Cepet banget ya. Ini ada siaran ininya nggak sih? Oke, 0821 4757 9351. Iya, ya, silakan. Boleh ke RRI juga nanyanya ya. Oke. Ya kalau memang kebetulan Bu Sonia narasumbernya gitu ya. Kalau ingin lebih banyak sharing bisa kontak langsung ke Bu Sonia. Saya gitu juga ya. ada di sosial media. Boleh ke Sonia Pisca di Instagram, ada di Twitter juga Sonia Pisca, dan ada di Facebook juga ada Sonia Piscayanti, dan ada di email juga piscayantisonia@gmail.com.
Jadi boleh menghubungi saya lewat 4 platform tadi, ya, Okay. Instagram, Twitter, kemudian Facebook dan email gitu. Ini Wayah tercinta belum ditanggapi nih, Pak Aduh, Narte. oh Wayah ya. Jadi Wayah itu tahu banget ya, saya dari mahasiswa gitu. Jadi dia beliau itu memang kayak memproyeksikan saya jadi dosen itu sejak saya mahasiswa, karena memang saya itu kan nggak bisa diam ya, orangnya hiperaktif dari dulu. Bukan hiperaktif ya, kayak selalu berkegiatan Satset gitu ya. gitu. Jadi Wayah waktu itu sebagai dosen saya juga ngajar gitu, kayak Pak Sonia bakalan jadi dosen deh gitu. Saya sih sebenarnya menjalani saja ya Mbak Ayu ya gitu, karena memang otomatis ketika kita berkegiatan ya ada prestasi juga, kemudian ya secara akademis juga saya salah satu yang berprestasi gitu ya, jadi rekrutmen ya lolos gitu. Nah tapi kan orang-orang tua ini kayak sudah memproyeksi gitu ya, dan ternyata benar bisa jadi dosen, dan mungkin hal-hal baik terus terjadi gitu ya, hal-hal baik terus terjadi. Saya ketemu partner hidup yang juga satu visi sama saya, dan kita membangun komunitas untuk memberikan dampak yang lebih luas lagi. Jadi memang semesta itu mendukung apa yang kita proyeksikan. Jadi berpikirlah yang baik-baik, maka akan terjadi hal-hal yang baik gitu. Itu sih makasih banget deh untuk Wayah Narte. Ya. Oke, ini supportnya juga dari mana saja ya, Bu Sonia ya, dan juga segala vibrasi positif selalu datang menghampiri kita. Yang penting memang kita berpikir yang positif gitu ya Bu Sonia ya, hal-hal baik akan menghampiri kita. Oke, ini tanpa terasa Ibu Sonia, waktu yang sangat terbatas. Bisa disampaikan mungkin semacam apa ya, bukan closing. Pesan penting ya, closing, nggak mungkin ya closing ya, harapan gitu ya. Oke. Pendengar RRI dimanapun berada, Mahima itu butuh banyak support ya, support mental, kemudian support ide, gagasan. Jadi ruang-ruang yang terbuka itu mohon dimanfaatkan gitu ya. Kita bisa dialog di rumah atau di mana untuk apa? Untuk menciptakan dampak yang lebih luas lagi. Spesifik lagi untuk Singaraja dulu ya, jangan dulu ngomongin Indonesia. Meskipun itu bisa diperluas ke sana. Tetapi kalau kita bersama-sama ya, saya tekankan bersama-sama, maka tujuan kita akan lebih cepat tercapai. Kalau sendiri jalannya tuh akan sunyi dan panjang dan jauh. Kalau jatuh tidak ada yang nolong. Tapi kalau bersama-sama itu akan bisa lebih cepat dan lebih lebih berdampak gitu. Jadi intinya Mahima membuka diri dan mari sama-sama bangun Buleleng yuk gitu. Dan mari kita saling mendukung gitu. Ya. Oke, baik, luar biasa. Ini nanti di pekan kedua ya, Pekan Raya Cipta Karyanya masih ada ya. 28, 29 dan 30 November. Jangan lupa main-main ke Mahima di Jalan Pantai Indah 3 nomor 46. Rumah kami terbuka, rumah komunitas. Silakan datang, belajar, berbagi, kemudian berdampak bersama-sama. Wow, luar biasa, dampaknya positif ya Bu Sonia ya. Oke, pesan penting tadi menutup jumpa kita, Ibu Sonia, atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih telah sharing bersama pendengar RRI tentunya terkait Pekan Raya Cipta Karya Mahima. Dan selamat beraktivitas kembali Ibu Kadek Sonia Piscayanti selaku pendiri komunitas Mahima. Sukses selalu untuk Pekan Raya Mahimanya ke depan. Terima kasih Mbak Ayu atas undangannya. Semoga Mbak Ayu juga sukses, lancar semua kegiatannya. Terima kasih. Dan saya ucapkan juga makasih tadi atensinya, bagus-bagus semuanya. Makasih banget, itu sangat penting banget untuk saya ke depannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Kadek Sonia Piscayanti. Selamat bertugas kembali dan selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan untuk edisi awal pekan ini ya, Senin 20 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital